Dua lanjutan dalam pertandingan ketiga Grup A Piala AFF 2024 mempertemukan Thailand versus Malaysia. Thailand yang menjadi tuan rumah dan bermain di hadapan pendukungnya sendiri sejak detik-detik awal sudah menggempur pertahanan Malaysia. Bertubi-tubi pasukan gajah perang menekan pertahanan Malaysia. Beberapa kali gawang Malaysia terancam namun bola belum bersarang ke gawang. Menit ke-30 pasukan Harimau Malaya sesekali melakukan serangan balik. Namun barisan pertahanan Thailand terlalu kokoh. Kesulitan menembus pertahanan Thailand, pasukan Harimau Malaya mulai bermain agresif. Satu tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain bernomor punggung 13 Haris Haikal. Ia menyikut penjaga gawang Thailand yang masih menguasai bola di tangannya. Alhasilnya ia diganjar kartu kuning. Demikian juga dengan pemain bernomor punggung 3 Huzaimi yang juga melakukan tekelan keras kepada Supanat. Huzaimi pun juga diganjar kartu kuning. Hingga usai babak pertama tidak ada gol yang tercipta antara kedua tim dan kedudukan masih imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua Thailand dan Malaysia sama-sama mulai main terbuka dan saling serang. Namun di menit ke-57 blunder dilakukan barisan belakang Malaysia yang mengover bola ke penjaga gawangnya. Sang penjaga gawang menendang bola umpan tersebut namun dapat disambar oleh Supanat. Supanat kemudian memberi bola kepada Patrick yang lari menusuk dari belakang. Alhasilnya pemain naturalisasi Thailand ini menyambut bola dengan mudah dan menyerangkan ke gawang Malaysia. Thailand unggul 1-0 atas Malaysia. Tertinggal 1 gol Malaysia menaikkan tempo serangan akan tetapi tidak membuahkan hasil. Demikian juga dengan pasukan Thailand yang ingin menambah pundi-pundi gol. Namun hingga usai babak kedua tidak ada lagi gol yang tercipta dan Malaysia kalah dari Thailand dengan skor 1-0. Meskipun dengan keterbatasan pemain, namun timnas Malaysia di pertandingan melawan Thailand menampilkan corak permainan yang sedikit meningkat dari 2 pertandingan sebelumnya. Akan tetapi Dewi Fortuna belum memihak ke pasukan Harimau Malaya. Sementara di pertandingan lain pada Grup A Singapura meledeni Timor Leste. Timnas Singapura menang 3-0 atas Timor Leste dalam laga Grup A ASEAN Cup 2024. Hasil ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi Timor Leste dan membuat mereka menempati posisi juru kunci Grup A dengan 0 poin. Sementara Singapura meraih kemenangan sempurna kedua dan ini membawa mereka berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin. Namun hasil itu hanya bertahan beberapa saat dan kembali diambil alih oleh Thailand yang juga mengoleksi poin 6, namun selisih unggul gol dari Singapura. Posisi ini kembali menggeser Malaysia yang sebelumnya berada di puncak klasemen Grup A dengan poin 4 setelah seri dengan Kamboja dan menang dari Timor Leste. Namun kemenangan Singapura atas Timor Leste dan Thailand atas Malaysia sudah menggeser kedudukan Harimau Malaya kembali ke peringkat ketiga dalam klasemen sementara Grup A. Pasca kekalahan dari Thailand ini, Malaysia tinggal berhadapan dengan Singapura di kandang sendiri pada Jumat 20 Desember yang akan datang. Dan ini adalah peluang terakhir bagi pasukan Harimau Malaya agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Timnas Malaysia harus berjuang untuk menang minimal dengan 1-0. Dan di sisi lain berharap Singapura pun kalah dari Thailand. Namun jika pertandingan kembali berimbang ataupun kalah maka Malaysia bisa dipastikan tersingkir ke putaran berikutnya karena hanya mengoleksi 4 poin. Sedangkan Singapura sudah mengumpulkan 6 poin. Nah melihat hasil pertandingan sudah tentu warganetnya mulai berkicau di jagat maya. Gol blunder ini yang kemudian banyak fansnya mengatakan aksi kiper Malaysia ini disamakan dengan kiper Manchester United Andre Onana yang juga pernah melakukan blunder. Dan beginilah komentar-komentar warganet tetangga. Sejak bila Onana main untuk Harimau Malaya? Apa benda ni weh? Rugi doh dengan cara permainan Malaysia lawan Thailand tadi. Paling kurang pun patut seri. Jujur cakap ini permainan Harimau Malaya yang paling padu di bawah pimpinan Pau Mati yang abang tengok. Sebelum blunder yang dibuat oleh Haziq, kita yang control game. Selain 10 minit pertama yang kita part the bus, Malaysia main dengan berani dan open. Pemain nampak confident menggerakkan bola dan sering mengatur serangan menggunakan kawasan luas. Fazrul Amir dan Hakimi banyak memasuki kawasan bahaya tapi touch diorang kurang kemas. Midfield kita solid di mana Endrick banyak memulakan serangan dan Samir buat kerja kotor dengan kemas. Abang rasa Jimmy Raymond ada 3 jantung doh. Dia berada di merata-rata tempat membantu serangan dan juga defense. Permainan Adib juga sedap hari ini. Banyak overlap dibuat dan kita harap kecederaan dia tak serius. Tapi itulah rosak satu game disebabkan satu kesilapan yang tak patut dibuat. Ada peningkatan pada corak permainan Malaysia berbanding perlawanan yang lepas. Ada combination play, ada link up play, ada gerakan lebih tersusun berbanding permainan lepas dan pemain berani untuk menyerang dan pemain juga berani untuk possess the ball. Satu positive side untuk Malaysia dalam perlawanan tadi.
pemain yang dikritik pada perlawanan yang lepas macam Jimmy Raymond mempamerkan peningkatan, macam Hakimi Azim, Adik Raub mempamerkan peningkatan. Mereka antara yang dikritik dalam perlawanan yang lepas, tapi pada perlawanan kali ini mereka mempamerkan satu permainan yang baiklah. Okey, Malaysia ni untuk perlawanan seterusnya perlulah memperbaiki aspek decision making dan juga memperbaiki aspek finishing. Malah Malaysia juga perlu memperbaiki kualiti hantaran ke dalam kotak lawan, kerana kualiti hantaran dalam kotak lawan masih lagi kurang walaupun ada peningkatan tadi. Tapi perlu mempertingkatkan dari segi aspek ketepatan hantaran masuk dalam kawasan lawan. Tapi kalau side passes, kalau forward pass okey je, cumanya hantaran masuk dalam kawasan lawan, killer pass, laser pass, yang tu perlu dipertingkatkan dari segi ketepatan. Okey, untuk next game ni kita harapnya Malaysia dapat membuat sesuatu lah. Paul Marty Vicente dan tim kejuruteraan perlu mempertingkatkan lagi beberapa aspek melibatkan serangan dalam perlawanan malam ini dan kurangkan membuat kesilapan seperti yang berlaku tadi. Dan kita harapkan Malaysia dapat membuat persiapan yang lebih baik untuk perlawanan nanti, dan insya-Allah kemungkinan Malaysia insya-Allah akan layak ke pusingan separuh akhir nanti. Amin. Itu je lah. Apa pendapat korang tentang game tadi? Boleh komen di bawah. Apapun okey. Malaysia kan suka bersedekah. Malam ini sedekah lagi terbaik. Sangat menyakitkan karena harus berharap Thailand menang dengan Singapura jika mereka ingin lolos. Saat itu mungkin Thailand pun sudah memenuhi syarat, jadi gak usah terlalu serius main. Bahkan jika kita menang dengan Singapura lebih dulu. Dengan player yang serba kekurangan, tersingkir awal lebih baik, so boleh fokus di klub masing-masing. Dengan situasi sekarang umpama sendiri cari penyakit, tidak siap siaga. So kena terima, kita tunggu reformasi Harimau Malaya. Boleh menang dengan Singapura. Jangan buat kesalahan macam tadi. Gameplay dah oke. Kesalahan yang tak berakal pulak jadi penyebabnya. Penat lah ini Mcem. Bukan senang nak dapat tempo game yang sebenar. Jalan mudah dah ada saja, cari jalan susah. Di saat 10 pemain bertungkus lumus bertahan dan menyerang, seorang lagi masih abadi sukan si dia bawa ke sini. Dah nak kena menang dengan Singapura. Lepas tu kena berharap Singapura kalah. Kiper Malaysia disogok bandar judi. Akhirnya blunder. Pening tengah gol sedekah tadi. Rugi gameplay dah oke berbanding game sebelum-sebelum ini. Cuma kesalahan yang tak sepatutnya berlaku. Harap keajaiban berlaku untuk game berikutnya sambil harapkan tuah dari next game Thailand dengan Singapura. Tak lepas semifinal nih, kesimpulan FAM gagal. Klub pun sebahagian dari kegagalan ini sebab tak membantu. Harimau Malaya dah dapat rentak. Tiba-tiba kiper bikin spoil. Onana versi Malaysia. Rasanya Punca bukan kiper tapi pemain yang baling bola ke belakang. Nampak gaya? Takdir rezeki untuk Malaysia. Klau kalah kena bahan dengan negara jiran sebelah lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.